Shalom anak-anak SMP Kristen Elim dan SMK Kristen Elim, apa kabar semuanya? Pagi hari ini firman Tuhan yang kami bagikan bagi anak-anak semua, yaitu di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Tema pagi hari ini yang pamilki bagikan bagi anak-anak semua yaitu tentang ibadah. Ibadah adalah suatu ketetapan Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya atau umat-umat Tuhan, sebagai bukti dari kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk mempersembahkan seluruh apa yang menjadi tuntutan Tuhan di dalam setiap hidup kita, untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Contohnya mungkin kita beribadah kepada Tuhan atau mempersembahkan korban ucapan syukur kepada Tuhan, bahkan dengan hal-hal yang lain. Nah, ibadah itu sangat umum, artinya sangat umum. Jadi ibadah itu bukan saja contohnya kita beribadah di gereja, tapi di mana saja kita berada, tempat kita berada. Contohnya kita melakukan hal-hal yang baik, itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi dimanapun kita berada atau kita berada, contohnya kita membantu orang tua juga, itu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Jadi sangat penting ibadah bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Jadi ibadah adalah suatu ketetapan Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya, apalagi terlebih lagi sebagai remaja Kristen. Mari kita terus mau hidup di dalam ibadah. Amin. Kita melihat contoh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau tanah perbudakan. Tujuan mereka yang pertama yaitu mereka beribadah kepada Tuhan. Tuhan menciptakan manusia. Tujuan mereka yaitu untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi ibadah sangat penting. Ibadah itu sangat penting di dalam setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, untuk itu anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, ibadah juga mengandung janji. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, bukan pada saat sekarang ini, tetapi untuk masa depan kita. Nah, berarti apa yang kita tabur dalam hal ibadah mungkin hari ini, itu sangat bermanfaat bagi setiap masa depan kita. Amin. Untuk itu kita sebagai remaja Kristen, mari kita terus mau hidup di dalam ibadah. Karena ibadah adalah suatu janji, mengandung janji, baik hari ini maupun hari depan. Nah, berarti ibadah sangat penting di dalam hidup kita. Nah, ada 3 hal yang pamilki bagikan bagi anak-anak semua. Yang pertama yaitu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita melihat di sini bahwa ada kata jangan. Tuhan mengingatkan kita agar kita selalu ada di dalam ibadah. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, berarti anak-anak bahwa ada beberapa orang yang masih belum sungguh-sungguh di dalam ibadah. Sehingga firman Tuhan mengingatkan kita bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu, marilah kita saling menasihati satu dengan yang lain. Contohnya, mungkin papa mamamu mengajak anak-anak semua untuk berdoa sama-sama. Atau mungkin teman-temanmu mengajak anak-anak untuk ayo kita pergi sekolah minggu, kita pergi pemuda. Nah, itu sesuatu hal yang positif, itu sesuatu hal yang baik atau nasihat yang baik untuk membangun iman kita agar kita tetap hidup di dalam ibadah. Nah, berarti ibadah itu sangat penting. Marilah kita saling menasihati satu dengan yang lain. Atau mungkin contohnya bapak mamamu mengajak
anak-anak, ayo coba kita membantu papa, bantu mama mengerjakan ini, melakukan ini. Nah itu contoh. Nah itu artinya anak-anak bahwa saling menasihati satu dengan yang lain agar tetap hidup di dalam ibadah. Nah jadi sangat penting bagi kita saling menasihati satu dengan yang lain. Amin. Yang ketiga, yang terakhir yaitu semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, anak-anak, pemimpin memberitahu bahwa kita sekarang ada di akhir zaman. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 16 di situ. Firman Tuhan mengatakan di situ bahwa keadaan manusia pada akhir zaman, ya. Firman Tuhan mengatakan di situ bahwa orang-orang tidak lagi memperdulikan agama, bahkan ibadah mereka pada hakikatnya mereka melakukannya dengan kekuatan mereka sendiri. Nah, untuk itu kita sebagai orang yang percaya, anak-anak Tuhan, mari kita terus mau hidup di dalam ibadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita semakin giat, artinya bahwa kita selalu melakukannya setiap hari, dimanapun kita berada, kita tetap melakukannya dengan giat kepada Tuhan. Maka pemimpin percaya, Tuhan pasti dipermuliakan, Tuhan pasti ditinggikan. Amin. Nah, sebagai ayat yang terakhir yang pemimpin bagikan bagi anak-anak semua, yaitu kita membuka di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Jadi demikianlah renungan kita pagi hari ini. Biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.